Oke guys, jadi hari ini kita bakal bahas cerita misteri TikTok yang keempat ya. Jadi, let's go! Yo, halo guys, balik lagi sama gua Dias di Vince di GG. Nah guys, jadi cerita hari ini kita bakal gunain kacamata ya sebagai sarana untuk melihat hantu-hantu yang ada di sini nih. Nah, jadi bagi kalian yang belum nonton videonya di TikTok, kalian bisa cek di deskripsi ya, karena udah gua kasih link yang langsung di direct ke TikToknya guys. Nah, oke guys, jadi pertama-tama kita bakal lihat dulu videonya kayak gimana ya. Jadi di sini kita bakal mulai dengan penampakan seperti ini guys. Jadi kalau misalkan kalian jeli ya nontonnya, di sini ada perempuan ya di bawah situ, terus ada barbel di atas dapur, cuci piring lah ya itu, terus ada sepatu yang ada di meja guys. Nah terus kita bakal play lagi, ada orang yang lewat, buka pintu ya. Nah terus barang-barang di belakang itu udah hilang semua ya. Jadi si cewek, si barbel sama si sepatu juga udah hilang. Nah terus setelah ini dia nanya nih si pria jaket merahnya, jadi cari nggak saudara kamu gitu kan? Terus dibales nih sama orang yang ngetok pintu. Iya, saya udah siap. Setelah dijawab udah siap, dikasihlah kacamata yang lagi dipakai kan. Nah, di sini guys. Jadi pas dipakai kacamatanya muncul sosok bayangan di belakang ya. Nah, jadi setelah dia pegang, dia pakai, ada bayangan di belakang dan bayangan itu kayak ngomong bisik-bisik nih. Jadi kalau misalkan kalian gedein suaranya ya dan kalian denger pakai earphone, kalian bakal denger kalau itu orang suruh supaya orang yang ngetokinnya yang warna hijau tadi ini untuk pergi guys. Kenapa disuruh pergi ya? Nah oke, disuruh pergi terus jadi kayak yang si baju merah kan kayak hey hey hey, lihat kesini nggak gitu kan. Nah pas dicopot juga hilang ya. Berarti ini kacamata, sebenarnya kacamata yang magic ya, mistis ya. Jadi ketika dipakai dia jadi anak indigo guys, bisa ngelihat setan-setan gitu ya. Nah oke, jadi di sini dia lepas, terus langsung diajakin untuk masuk. Dan setelah dipakai lagi, tiba-tiba muncul perempuan dong. Dan mukanya sama persis sama yang tadi di bawah situ guys. Yang ada di bawah ya, yang kayak orang lagi disekap atau apa gitu kan. Nah, kalau yang ini dia suruh buat nolongin dia. Nah, jadi di sini muncul dua pilihan ya. Kita bakal ngikutnya yang mana nih? Yang lari dan pergi, atau kita bakal masuk ke dalam sesuai dengan tujuan awal sekaligus untuk nolongin si hantu perempuan ini ya. Nah, jadi sekarang kita bakal lanjut lagi ke part keduanya, guys. Nah, jadi untuk part kedua, kita mulai dengan sosok perempuan ini yang ada di depan untuk minta tolong ya. Dan di sini juga ada dua pilihan jawaban, lari dan masuk. Setelah gue teliti dari komen-komen di bawah, dan ternyata banyak orang yang milih untuk masuk ke dalam. Jadi kita bakal pilih masuk ke dalam ya. Nah, setelah pilih masuk ke dalam, dia pakai kacamatanya lagi tuh. Jadi mau siap-siap untuk masuk ke dalam ya. Dan setelah dia pakai kacamatanya, muncul ada sesosok bayangan lagi guys. Dan sama kayak yang tadi dia ada di part 1 ya. Dan yang mukanya sama dengan pria berjaket merah. Nah, di sini dia makin keras untuk ngomong cepat pergi dari sini. Karena ini kayak nandain bahaya banget ya. Dan buat kalian semua yang jeli banget, di pojokan situ juga ada sosok bayangan lain ya. Laki-laki lain di sana ya. Nah, kira-kira kalian udah bisa nebak belum? Dia siapa sih nih, tiba-tiba kok ada muncul tokoh hantu baru lagi ya? Nah oke, jadi setelah muncul, karena di depan mata banget, dan kaget tadi jatuhin lagi kacamatanya. Dan sepertinya di sini dia dia menyadari sesuatu guys yang terjadi di rumah ini ya. Nah jadi setelah dia menyadari sesuatu dan dia mau pergi, si pria berjaket merah ini ngeliat dan dia balik lagi keluar. Dia langsung ngomong, kenapa belum masuk-masuk juga sampai sekarang gitu kan. Terus karena si pria ini, bukan si pria ya, si orang yang udah tahu ada terjadi sesuatu di sini, jadi makanya dia ragu untuk masuk dan dia jadi pengen pulang guys. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba dia pengen pulang ya? Nah, kira-kira ada kalian yang tahu kenapa? Kalau tahu kalian komen di bawah sini ya, karena sebentar lagi gue bakal kasih tahu jawabannya guys. Nah, bagi kalian semua yang penasaran sama jawabannya, cepetan guys, pencet tombol subscribe di bawah sini ya. Nah, jadi kalau udah subscribe kita lanjut lagi ke jawabannya guys. Jadi di sini kita bakal breakdown satu persatu dari petunjuk-petunjuk yang ada di sini ya. Jadi petunjuk yang pertama adalah barbel dan sepatu guys. Kira-kira apa maksud dari kedua benda tersebut ya? Kalian bisa lihat persamaan dari dua barang tersebut nggak? Kalau misalkan kalian jawab itu kembaran, ya berarti kalian bener guys. Jadi itu petunjuk untuk nunjukin kalau misalkan di tempat ini
ini adalah tempat pembunuhan para kembaran ya. Jadi si jaket merah itu sebenarnya punya kembaran, yaitu orang yang berteriak untuk lari dari si pria itu ya. Nah, jadi itu adalah kembarannya yang dia bunuh, guys. Jadi ceritanya si jaket merah ini merupakan kayak seorang pemuja iblis mungkin ya. Jadi dia punya kemampuan untuk jadi anak indigo gitu karena dia numbalin orang-orang kembar, guys. Nah, jadi di sini kita udah tahu ya. Jadi si bayangan yang di belakang itu adalah kembarannya si jaket merah. Terus ada orang perempuan di bawah itu yang sebenarnya adalah tawanan ya. Jadi dia masih hidup tapi ditahan sama si pria jaket merah ini. Nah, jadi hantu yang minta tolong itu adalah kembaran si perempuan yang ada di lantai ini. Dia minta tolong untuk ngebebasin si saudaranya ini ya. Nah, jadi satu lagi bayangan di belakang itu yang di part kedua itu adalah kembaran dari si tulisan hijau ini, guys. Jadi setelah di part kedua dia pakai dan dia lihat ada kembaran di belakang itu, dia menyadari kalau ternyata si jaket merah ini merupakan pelaku pembunuhan dari para kembaran, guys. Karena dari kembarannya sendiri udah dibunuh ya, makanya dia suruh supaya lari biar dia nggak kayak jadi saudaranya yang sudah meninggal di sana, guys. Nah, jadi setelah dengar jawaban ini, apakah dari kalian ada yang sadar nggak kalau misalkan kalau di sini tuh isinya adalah orang kembaran-kembaran semua nih? Jadi kalau misalkan kalian sadar, berarti kalian termasuk orang yang cukup pintar ya karena bisa menyadari hal ini, guys. Gila, keren banget. Nah, jadi sampai sini dulu guys ceritanya ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan cerita-cerita misteri kayak gini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya ya. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu nih gimana caranya ya ngedit supaya bisa muncul orang bayangan di dalam kacamata itu, kalian bisa komen di bawah sini guys, bilang, "Bang, mau dong tutorialnya gimana sih cara munculin orang di kacamata itu?" Oke guys. Nah, jadi sampai sini dulu videonya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya supaya bisa makin tumbuh dan berkembang guys dan memberikan hiburan yang menarik buat kalian semua nih. Oke? Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam mulus.